Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan media, keluarga korban, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Kami dari penegak hukum dan kehakiman Republik Indonesia merasa perlu menyampaikan kepada publik mengenai perkembangan terbaru mengenai perkara yang melibatkan saudara Mario Dendi. Kasus ini telah menarik perhatian luas di masyarakat, bukan hanya sekedar kekerasan yang dialami korban, tetapi juga karena latar belakang pelaku sebagai anak dari mantan pegawai pajak dan gaya hidup mewah yang sempat viral di media sosial. Tujuan konferensi pers ini adalah untuk menjelaskan secara transparan rangkaian fakta hukum, putusan pengadilan, langkah pemulihan bagi korban, serta implikasi hukum terhadap pelaku dan pihak terkait. Kami berharap kejelasan ini bisa menjawab keresahan publik dan memberi keadilan bagi korban serta kepercayaan terhadap penegak hukum di Indonesia. Sebelum kami memasuki sesi tanya jawab, izinkan kami menjelaskan kronologi dan status hukum saat ini secara ringkas. Boleh, Bung Raj. Jadi peristiwa awalnya bermula pada Februari 2023 ketika korban atas nama Kristalino David Ozora Latumahina dianiaya oleh Mario Dandi bersama seorang rekannya. Peristiwa itu terjadi di sebuah perumahan di Jakarta Selatan. Lalu video aksi penganiayaan tersebut sempat viral. Korban mengalami cedera serius dan koma yang memicu kemarahan publik terhadap tindakan kekerasan dan privilege yang dipersepsikan melekat pada pelaku. Selain kasus penganiayaan, belakangan pelaku juga diadili atas perkara pencabulan terhadap mantan pacarnya yang di bawah umur. Perkara ini diproses secara terpisah. Menurut putusan terbaru, permohonan kasasi oleh terdakwa maupun penuntut umum ditolak, sehingga putusan pidana untuk kasus pencabulan tetap berlaku 6 tahun penjara plus denda 1 miliar. Sebelumnya atas kasus penganiayaan Mario Dandi telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta kewajiban membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, total hukuman pidana yang harus dijalani Mario Dandi mencapai 18 tahun penjara gabungan dari dua kasus. Dengan latar belakang itu, kami menyatakan transparansi penuh dalam proses hukum dan siap menjawab pertanyaan dari rekan media serta publik. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari media ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Yang pertama itu, bagaimana Anda menjelaskan latar belakang kasus ini? Kenapa kasus ini begitu mendapat perhatian luas? Jadi kasus ini menarik perhatian karena dua hal besar. Yang pertama, kekerasan berat yang dialami korban, tindakan penganiayaan hingga korban koma, dan video yang tersebar luas di masyarakat. Kedua, pelaku bukanlah warga biasa. Dia adalah anak dari mantan pejabat pajak dengan gaya hidup yang sempat viral. Ini menimbulkan persepsi ketidakadilan, privilege, dan penyalahgunaan kekuasaan. Publik mengkhawatirkan apakah status sosial dan kekayaan bisa membuat seorang kebal hukum. Oleh sebab itu, penanganan transparan menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Baik, itu pertanyaan, itu jawabannya. Ada lagi? Terus mungkin bisa dijelaskan secara detail kronologi penganiayaan terhadap korban ya? Jadi pada malam 20 Februari tahun 2023, korban berada di rumah seorang temannya. Kemudian sebuah mobil Jeep Rubicon hitam datang, dikendarai oleh Mario Dendi, dan beberapa orang turun dari mobil tersebut. Korban dibawa ke sebuah gang sepi, kemudian dikeroyok dan dianiaya secara brutal. Korban mengalami luka serius dan koma. Dan video rekaman tindakan tersebut sempat beredar, memancing kemarahan publik. Setelah itu pelaku dan temannya ditangkap dan penyidik dilakukan termasuk pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti. Terus apa saja tuduhan hukum yang dikenakan terhadap Mario Dandi dan apa hasil pengadilannya? Dia dijerat dalam dua perkara utama.
Yang pertama, penganiayaan berat terhadap korban serta pencabulan terhadap mantan pacarnya yang masih di bawah umur. Untuk penganiayaan, pengadilan memvonis 12 tahun penjara ditambah restitusi ganti rugi kepada korban. Untuk kasus pencabulannya, setelah diproses hukum dan upaya kasasi, keputusan banding tetap berlaku, yaitu hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sehingga total hukuman yang harus dijalani jika dijumlahkan adalah 18 tahun penjara. Kemudian, apa status restitusi atau ganti rugi kepada korban penganiayaan? Sudah dibayar sepenuhnya atau belum? Saat ini terdapat kewajiban restitusi yang telah ditetapkan pengadilan untuk pelaku. Untuk satu aset milik pelaku, yakni mobil Jeep Rubicon yang digunakan dalam kejadian telah disita dan dilelang. Hasil lelang diserahkan kepada korban sesuai putusan. Namun demikian, proses pemenuhan kewajiban finansial lain masih dalam tahap penghitungan dan pelacakan aset, terutama mengingat latar belakang keluarga pelaku yang pernah menimbulkan sorotan publik. Kami memastikan bahwa kewajiban restitusi akan terus ditindaklanjuti sesuai hukum. Kemudian, apa implikasi terhadap keluarga atau pihak lain? Apakah ada penyelidikan lebih lanjut terhadap orang tua pelaku? Kasus ini tidak hanya berhenti pada pelaku utama, mengingat keluarga pelaku pernah terkait dengan jabatan di instansi pajak. Ada potensi penyelidikan lebih lanjut terkait harta kekayaan yang meningkat drastis dibanding penghasilan resmi. Publik berhak mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi. Kami dari penegak hukum mendukung proses transparansi penuh. Jika temuan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum lain, akan kami tindak sesuai aturan penegakan hukum, tidak boleh pandang bulu. Apa implikasi hukum terhadap keluarga atau pihak lain? Apakah ada penyidikan lebih lanjut terhadap orang tua pelaku? Kasus ini tidak hanya berhenti pada pelaku utama, mengingat keluarga pelaku pernah terkait dengan jabatan di instansi pajak. Ada potensi penyelidikan lebih lanjut terkait harta kekayaan yang meningkat drastis dibanding penghasilan resmi. Publik berhak mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi. Kami dari penegak hukum mendukung proses transparansi penuh. Jika temuan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum lain, akan kami tindak sesuai aturan. Bagaimana Anda menilai peran media sosial dan opini publik dalam proses penanganan kasus ini? Apakah hal itu mempengaruhi keadilan? Masyarakat dan media sosial memegang peran penting yang positif dalam kasus ini. Viralnya video dan sorotan publik membuat kasus ini sulit untuk diabaikan, yang pada akhirnya memaksa aparat hukum untuk bertindak secara cepat dan serius. Meskipun demikian, kami tetap menegaskan bahwa semua keputusan hukum berdasar bukti, fakta, dan proses peradilan yang sah, bukan sekadar tekanan publik. Tekanan sosial dapat membantu mengangkat kasus, tetapi bukan putusan akhir. Harus berdasarkan hukum dan independen. Apa pesan Anda kepada publik, terutama kepada korban, keluarga, dan warga negara lain yang menaruh perhatian pada kasus ini? Kami ingin menyampaikan bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk semua tanpa pandangan status sosial, kekayaan, atau latar belakang kasus ini. Kasus ini membuktikan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran berat, maka konsekuensinya hukum akan dijalankan. Kami mendukung hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi sesuai putusan pengadilan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan mendukung transparansi agar peradilan dapat dijalankan adil dan menyeluruh. Saya kira cukup untuk sesi pertanyaan jawabannya. Dengan demikian kami membuka seluas-luasnya akses informasi kepada publik mengenai rangkaian fakta, proses hukum, dan putusan pengadilan dalam kasus ini. Kami menegaskan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, tegas, dan adil. Kami berharap bahwa vonis dan pelaksanaan hukum ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, bahwa kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan terhadap sesama tidak akan dibiarkan dalam diam. Keadilan bukan barang mahal. Keadilan adalah hak bagi setiap warga negara, terlepas dari status sosial atau latar belakang. Terima kasih kepada rekan-rekan media
korban dan keluarganya atas keberaniannya menuntut keadilan, serta masyarakat luas yang terus mengawal proses ini. Semoga kedepannya penegak hukum di Indonesia semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.